Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ada yang bertanya kepada saya, sebetulnya bisnisnya apa sih bang, gitu ya. Nah, kalau karena ada yang bingung, kadang di travel, kemudian media, lalu sekarang malah ke bola gitu ya. Nah, saya sih sebetulnya kalau mau dibuat personal branding, saya akan memilih personal branding saya adalah digital profit maker. Jadi menciptakan keuntungan dari digital. Maka nggak sebetulnya kalau teman-teman mengikuti video-video saya ya dari lama, khususnya yang di travel, bahwa saya tidak pernah lepas dari yang namanya digital. Digital diartikan sebagai platformnya ataupun digital itu diartikan sebagai cara saya untuk berjualan atau membangun yang namanya, ya banyak yang bilang list building lah atau, apa namanya, database, itu tidak terlepas dari platform-platform. Salah satunya adalah YouTube. Meskipun YouTube saya tidak terlalu banyak, hanya ribuan, 9.600, tapi sebetulnya dari sini saya cukup banyak mendapatkan reseller. Dari sini saya mendapatkan ratusan reseller untuk bisnis travel saya. Nah, itu sebetulnya. Nah, yang perlu dipahami bahwa teman-teman mungkin juga ada yang sedang mau mencoba sebuah bisnis. Jadi saya, akhirnya bisa menyimpulkan bahwa bisnis itu bukan perkara, seberapa lama. Ya kita kan beda ya, kalau ini kan kita levelnya adalah, self business. Jadi kita membangun sebuah usaha yang memang bisa kita lakukan. Kita bukan skala yang besar seperti perusahaan-perusahaan besar gitu ya, nggak seperti itu. Yang kapitalnya besar, kita tahu diri juga. Tapi setidaknya dari kita seorang diri, kita mampu meng-create sebuah profit, meng-create sebuah revenue yang itu di mana bisa mampu untuk menghidupi, minimal menghidupi kebutuhan kita gitu ya. Nah, pada kondisi itu kita harus memahami bahwa yang namanya bisnis itu tidak selamanya konstan. Jadi, sekalipun itu bisnis besar, pasti ada masa-masa di mana, dia akan turun, naik gitu ya. Sebagai contoh misalkan bisnis travel saya, travel organizer yang saya create sejak tahun 2016, itu harus terdampar ya di tahun 2020 sampai 2022. Akibat apa? Akibat pandemi. Banyak open trip kita harus di-hold, kemudian, grup tour juga harus di-hold, karena kenapa? Karena tidak bisa berjalan. Teman-teman pasti tahu lah, hotel mati, transportasi, darat ataupun udara juga mati karena harus ada lockdown ketika itu. Eee Apa namanya, ya mau tidak mau akhirnya kita menjadi salah satu bagian dari bisnis yang terdampak dari pandemi COVID-19. Nah, lalu saya punya bisnis lainnya yaitu media online. Bisnis media ini cukup bagus ya sebelum tahun 2023, di mana, kita sangat enak mendapatkan traffic dari karena Google belum merubah algoritmanya seperti sekarang. Beda saat ini bahwa Google, eee, sudah banyak sekali melakukan perubahan algoritma akibat dari dampak munculnya AI. Seperti kita tahu, 2 tahun lalu muncullah ChatGPT, di mana banyak sekali orang-orang berbondong-bondong menggunakan ChatGPT untuk mencari berbagai informasi, di mana yang sebelumnya informasi itu ada di portal kami, di media-media kami, di blog lah dulu, kalau dulu kenalnya bahasa blog ya. Saya memiliki 16 media jaringan, Urban Jabar, Urban Bekasi, Urban Depok, Liputan Bekasi, 6 Pagi, teman-teman bisa buka lah ya. Buka aja urbanjabar.com, nanti di situ juga banyak media jaringan kita. Total ada 16. Dulu sebelum ChatGPT ada, banyak sekali kita mendapatkan traffic itu jutaan ya. Dan traffic jutaan itu juga menghasilkan uang ratusan juta per bulan. Dan itu sangat besar sekali karena kita memiliki ratusan penulis, puluhan editor yang menghasilkan uang bulanan dari situ. Namun ketika ChatGPT itu muncul,
maka, ada peralihan, ada migrasi traffic, ada migrasi pembaca yang tadinya dia ke Google Search ya, ke pencarian Google, ke mesin pencari Google, pindah ke ChatGPT yang jawabannya langsung, to the point gitu ya. Dan sampai hari ini saya juga ikut untuk memakai ChatGPT itu ya, karena ya memang perubahan zaman. Nah, itu yang membuat banyak sekali media-media online itu berguguran ya, kecuali memang dia memiliki media online hanya untuk kebutuhan, rilis berita gitu ya, karena ada wartawan-wartawan, daerah lokal yang memang membutuhkan platformnya. Jadi membuat sekarang banyak sekali jurnalis, wartawan yang punya sendiri medianya. Nah, tapi beda cerita ketika, saya sebagai pebisnis media, Urban Media Network ini, 80% kita mengandalkan revenue dari Google. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, akhirnya kita harus terdampar juga, ya, kita harus terdampar. Nah, kemudian apa yang harus lakukan? Ya kita tidak bisa diam. Artinya kita juga adaptif dalam merespon kondisi apapun yang terjadi di era digital saat ini yang perubahannya sangat cepat. Dari satu platform ke platform lainnya, itu terjadi perubahan yang sangat cepat, yang sangat luar biasa, sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Nah, meskipun memang kita masih tetap terbantu dengan adanya iklan-iklan direct ya, seperti dari brand, dari backlink, kemudian dari perusahaan-perusahaan yang memang bekerja sama sebelumnya dengan kami. Kita masih bisa mendapatkan revenue bulanan dari situ. Nah, itu terkait dengan bisnis. Jadi dari bisnis travel, kemudian ke bisnis media, lalu mencoba lagi di bisnis travel, tapi memang ada lagi-lagi market itu selalu berubah. Jadi platform selalu berubah, market selalu berubah, habit selalu berubah. Jadi masyarakat saat ini sudah tidak lagi cenderung menggunakan, travel agent, tapi lebih kepada meng-create sebuah, perjalanan wisata secara mandiri yang mungkin bisa, hanya hanya misalkan orang Jakarta cukup ke Bandung, paling jauh mungkin masih tetap di Jawa Barat gitu ya. Jarang sekali yang sampai lintas pulau atau negara, kecuali memang dia yang sudah menyiapkan budget. Karena ekonominya juga lesu gitu ya. Nah, ini yang kita harus lihat, kenapa akhirnya saya juga beberapa kali coba membuka open trip, tapi minatnya nggak sebagus sebelum pandemi gitu. Nah itu ya teman-teman. Nah lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah terus membuat konten-konten. Ini salah satu konten ini juga salah satu, revenue ya teman-teman ya. Jadi kalau dipahami bahwa meskipun, subscriber saya tidak banyak, tapi view-nya jalan terus. View-nya jalan dan kita mendapatkan tambahan reseller, kita juga, mendapatkan revenue dari Google meskipun tidak besar. Jadi, balik lagi ke apa sebetulnya saya itu sebetulnya apa gitu. Saya itu sebetulnya branding saya itu sebagai apa. Saya mencoba untuk membranding sebagai seorang digital profit maker. Jadi membuat revenue dari digital. Jadi apapun akan kita lakukan. Termasuk, tim sepak bola yang baru kita dirikan, Bagasasi United FC, di mana ini adalah salah satu klub sepak bola yang ada di Kabupaten Bekasi, yang kita punya visi dan mimpi besar, suatu saat tim ini akan berlaga di Liga Indonesia. Dimulai dari mungkin Liga 4 Seri 2 Jawa Barat gitu ya, terus kita naik kita coba terus. Saya tidak melihat, sepak bola sebagai bisnis, karena saya udah menghitung-hitung ini lebih banyak cost-nya gitu ya. Tapi sepak bola bisa dijadikan sebuah konten, di mana konten itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak yang memang Indonesia penggemar sepak bolanya sangat tinggi gitu ya. Nah, kita menyajikan konten-konten dari konten training, konten latihan, konten briefing, bahkan konten pertandingan nanti kita akan buat kontennya dan di mana konten itulah yang nanti akan menghasilkan revenue, menghasilkan profit, profit maker dari konten. Balik lagi, akhirnya bola itu bukan hanya sebatas bola, tapi ada digital profit maker yang saya ciptakan dari bola, gitu ya. Jadi bola ini hanya sebatas, sebatas
objeknya ya, objek dari konten-konten yang akan kita create yang mungkin saat ini belum menarik, tapi ke depan mudah-mudahan kita terus perbaiki gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada yang bertanya sebetulnya saya itu bisnis apa, apapun yang itu bisa mendapatkan profit, maka kita akan lakukan teman-teman ya. Maka saya ingin disebut sebagai digital profit maker. Mungkin itu curhatan dari saya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.